muda kita. Ya. Hari ini saya bersama anak-anak muda dari masyarakat Tionghoa. Kenapa mereka yang katanya minoritas itu tidak akan memberikan pilihan kepada sosok Anies Rashid Baswedan? Kenyataannya tidak. Selagi cara berpikirnya waras, selagi mereka melihat Indonesia membutuhkan estafet kepemimpinan, mereka akan berpikir hanya Anies Rashid Baswedan yang pantas untuk dipilih. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Satu persatu dari kader Partai Demokrat banyak yang mendukung Anies Baswedan. Salah satunya ini ya dengan Bang Erwin Aksa dengan Persatuan Tionghoa ya. Ini sudah mendukung Anies Baswedan dan Caimin ya. Ini menunjukkan bagaimana dengan pidato-pidato AHY kemarin seolah-olah tidak punya dampak ya kepada kader-kader mereka yang sudah jelas-jelas ya mendukung Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Artinya keberanian dari Bang Aksa ini sudah menunjukkan bagaimana seorang AHY bisa ketar-ketir di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin ya kader-kader mereka akan menyusul juga untuk mendukung Anies Baswedan begitu. Karena yang di bawah ternyata mereka ya mendukung Prabowo Gibran, tapi pada kenyataannya begitu kan ya. Satu sisi ada yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Jadi selama ini AHY sudah keliling kemana-mana begitu kan ya. Ikut juga ya orasi ketika Prabowo Gibran ya tampil di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya kader-kader mereka begitu kan banyak yang mendukung Anies Baswedan. Itu kesalahan fatal begitu kan ya. Seorang AHY bisa-bisanya ya melihat sebuah realitas dan tidak memikirkan sebuah konstituennya atau para pendukung-pendukung mereka atau kader-kader mereka. Karena yang jelas mereka begitu kan ya, dengan adanya Bang Erwin ini sudah menunjukkan bahwa ya satu-satunya bentuk bahwa Bang Erwin ya sebagai kader Partai Demokrat ya begitu lantangnya mereka mengatakan akan tetap mendukung Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya dengan adanya Bang Aksa ini sudah memberikan klarifikasi, dia menyatakan langsung mendukung Anies Baswedan begitu kan, tanpa apapun dan AHY mungkin agak takut begitu kan ya kepada kader-kader mereka karena masa mereka sangat luar biasa di situ begitu kan. Jadi apalagi di Riau ya mereka banyak yang menguasai begitu, apalagi Bang Aksa melihat ya beliau bagaimana Anies Baswedan yang punya prestasi yang sangat luar biasa dibandingkan dengan AHY ya itu aja begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya ya ketika mereka dengan Prabowo, efek jas ekornya seorang Prabowo itu tidak ada dampak sekali kepada kader-kader dari Partai Demokrat. Nah jelas ya satu persatu sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Caimin di situ. Ya rugi dong. Kira-kira seperti itulah ya. Partai Demokrat hari ini kita lihat saja begitu kan di bawah apakah masih tetap solid begitu kan ya. Apakah masih tetap ingin mendukung fokus kepada Pak Prabowo sampai-sampai Pak SBY turun gunung begitu kan. Lembaga surveinya saja sudah turun mereka, sudah turun begitu kan ya. Kalau nggak salah hampir berapa persen ya? Kalau nggak salah ya hampir 4% begitu kan ya di ambang batas dari parlementer begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan ini kader-kader dari Partai Demokrat agak lucu sih sebenarnya. Kenapa? Dari beberapa data yang muncul mulai dari 40% yang masih dukung kepada Anies Baswedan, sisanya mereka justru mereka melakukan bahwa seolah-olah mereka begitu kan masih fokus kepada Anies Baswedan pendukung-pendukung mereka begitu. Maaf ya kader-kader mereka begitu. Sehingga lihat saja di bawah mereka banyak yang masih nuansa ingin ya bersama perubahan dan perbaikan. Lucunya ya di masyarakat begitu kan ya yang dikenal ya yang ditawarkan adalah perubahan dan perbaikan begitu kan. Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya perubahan dan perbaikan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini tentu menjadi catatan penting begitu kan ya.
Karena masih memperjuangkan perubahan dan perbaikan seolah-olah ada sesuatu yang aneh begitu kan. Karena apa? Karena AHY sendiri kalau kita melihat dengan seksama di situ begitu kan, maka kemudian yang terjadi apa coba ya? Apakah just ekor mereka punya dampak yang sangat luar biasa atau tidak begitu kan? Itu poin penting di situ begitu. Sehingga ya yang terjadi menurut saya pribadi agak gerbong kosong nih AHY begitu kan ya. Ya kalau memang ini gerbong kosong, wah bukan tidak mungkin begitu kan akan menjadi catatan penting begitu kepada Prabowo di situ begitu. Tapi ya inilah salah satu kader yang paling berani sekali ya melakukan dan bahkan yang mendukung Anies Baswedan, dan bahkan di tubuh sendiri begitu kan ya dari dari partai kader sendiri, dari partai Demokrat sendiri begitu kan ya. Kalau 4% itu saya kira agak kacau logika mereka begitu. Kenapa? Karena kenyataannya 4% itu masih jauh begitu kan ya. Ini ramai kader ke Demokrat hijrah dukung Anies Baswedan ya di Pilpres di 2024. Bagaimana tidak ya, semua para kader ramai-ramai di situ untuk mendukung Anies Baswedan. Bahkan ya katanya ini ada 8 orang ya yang masuk di kemenangan Anies Baswedan di situ. Lain pada kader-kader mereka yang menyatakan langsung di situ begitu kan. Bahkan Dewan Presidium, Dewan Pembina begitu kan ya. Ramadan Pohan ya juga ya mantan anggota DPR fraksi Demokrat juga bergabung kepada Anies Baswedan. Coba bayangkan dari beberapa data yang muncul ini begitu kan menunjukkan bahwa Partai Golkar Partai Demokrat bisa saja ini gerbong kosong begitu kan. ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat wah ini agak lumayan gimana begitu kan. Karena pada kenyataannya adalah bahwa yang terjadi selama ini di masyarakat begitu kan ya, bahwa kader-kader mereka begitu kan lebih memperjuangkan Anies Baswedan di situ begitu kan. Kader-kader mereka banyak yang kemudian mundur, terus kemudian banyak yang mendukung Anies Baswedan. Ya bisa saja efek dari seorang Prabowo itu masih jauh begitu kan dari kata itu begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini perlu kita lihat begitu kan ya, apakah benar-benar kepada Anies Baswedan atau tidak begitu kan. Jangan-jangan ada lagi ke Ganjar di situ begitu kan. Bayangkan seperti si Erwin Aksa ini sudah menunjukkan bagaimana ya sebagai kader dari Partai Demokrat menunjukkan jelas-jelas ingin mendukung Anies Baswedan. Dan ini ya salah satunya banyak warga-warga Tionghoa yang kemudian mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan. Jadi ini jelas-jelas nyata di depan mata bahwa dukungan bagai Anies Baswedan dia bergerak bersama ya di bawah ya Partai Demokrat ya, kader-kader Partai Demokrat mereka cukup dominan apalagi di Riau begitu kan. Mungkin salah satunya ketika mungkin Bang Aksa ini dipecat, bukan tidak mungkin ya akan banyak yang meninggalkan Partai Demokrat. Ya mungkin satu sisi ya dibiarkan saja di situ begitu kan ya. Dibiarkan terus kemudian ya mungkin AHY bisa bisa masih sayang kepada kader-kader mereka, bisa saja seperti itu. Atau memang ya dimainkan seperti itu tidak fokus kepada pencalonan dari seorang kader begitu, dari seorang calon presiden, bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja apa yang disampaikan mereka begitu kan dengan sebuah catatan penting ini banyak yang bergabung kepada Anies Baswedan. Bisa saja AHY ini gerbong kosong. Oh gini tuh ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.